Apa Pak yang sebenarnya masih kurang dari pemerintah sehingga karhutla ini seakan-akan tidak bisa berhenti secara menyeluruh? Masih terus terjadi. Apakah mitigasinya yang kurang, kurang tepat cara mitigasinya, memprediksinya juga salah, seperti apa Bapak melihatnya? Ya, menurut saya sih tadi sudah disampaikan oleh Kang Biming ya Mbak ya. Jadi faktor tadi bahwa banyak hal yang disebabkan oleh faktor human-nya juga ya. Jadi di sini berarti kan bukan masalah prediksi saja, tetapi bagaimana masalah pengendalian dari sisi kontrol ya terhadap perilaku ya. Kebetulan saya juga aslinya dari Sumatera ya, tempat kebakaran hutan Jambi, Riau ya, Sumatera Selatan ya dan sebagainya atau Kalimantan Barat, Tengah itu, memang yang paling penting adalah tadi mitigasinya itu bagaimana kita kemudian melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku yang bisa memicu mungkin pada kondisi yang normal tidak terlalu kering atau tidak terlalu panas, tidak ada El Nino, hal itu bisa tidak berdampak. Tetapi pada saat ini terjadi begitu ya di luar, kondisi yang normal tentunya perilaku yang buruk sedikit saja itu akan bisa menimbulkan tadi kebakaran hutan. Dan kita tetap, memahami bahwa salah satu cara yang paling efisien dari sisi biaya atau cost begitu ya, itu adalah dengan membakar lahan. Nah, ini yang memang harus dipertegas dalam penegakan peraturannya, itu, Mbak. Iya, dan dampaknya Pak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan seperti apa Pak? Ya, kalau untuk kebakaran hutannya sendiri tentu saja kalau misalnya ada kenaikan temperatur ya, itu akan mempengaruhi dampak perubahan iklim. Kita tahu bahwa kenaikan 1 derajat Celcius saja itu bisa menurunkan produktivitas pertanian kita mencapai 10 sampai 15%. Nah, pada saat ini kita tahu ya harga beras sudah sangat tinggi ya, naik dengan signifikan, ditambah lagi dengan adanya kekeringan, ditambah lagi dengan faktor kebakaran hutan yang mempengaruhi cuaca dan sebagainya, tentu nanti kita tidak ingin terjadi penurunan dari produksi terutama beras ya. Karena yang membutuhkan air yang paling banyak adalah di kita komoditi padi, ini bisa menurun lebih dari 10 sampai 15%. Itu artinya kalau dikonversi ke ton, kita akan bisa kehilangan lebih dari 5 juta ton. Padahal kita kan biasanya impor saja hanya 1 sampai 1,5 juta ton. Jadi ini bisa luar biasa dampaknya, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Miming. Pak Miming, apakah ada upaya lebih lanjut Pak untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan selama musim panas yang cukup ekstrim ini dan bagaimana hal ini dilakukan oleh pihak BMKG? Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak Safina. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks BMKG sebagai lembaga yang memiliki tusi untuk memberikan informasi perakiraan dan peringatan dini cuaca, tentunya banyak hal yang dilakukan. Yang paling penting dan permasalahan yang terkadang, menjadi krusial juga adalah terkait dengan peningkatan, edukasi masyarakat gitu ya. Karena kalau kita bicara sistem terkait dengan sistem peringatan dini dan perakiraan cuaca tentunya teknologi yang digunakan itu sudah sangat maju dan sudah sangat bisa diandalkan gitu ya. Nah, yang menjadi PR berikutnya adalah bagaimana eh, informasi peringatan dini perakiraan tersebut bisa menimbulkan dampak yang signifikan di masyarakat. Ya tentunya ada satu gap yang tentunya harus kita perkecil lagi terkait dengan permasalahan kemanfaatan informasi itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat berperan aktif, kemudian meningkat awareness dan kepeduliannya terhadap informasi yang tentunya ketika kita memberikan informasi peringatan dini itu potensi dampaknya bisa kita estimasikan akan seperti apa gitu ya. Karena kalau berkaca kepada kasus karhutla seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa 99% karhutla itu justru dipicu oleh faktor manusia. Nah, tentunya ini ada faktor, ada gap dalam konteks sosial gitu ya, bahwa di masyarakat itu ada tingkat atau kepedulian terhadap hal-hal tersebut yang harus ditingkatkan. Nah, tentunya BMKG berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, termasuk BNPB, kemudian baik dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan tentunya ini bekerja keras untuk meningkatkan persentase keberhasilan daripada edukasi masyarakat ini. Karena tingkat keberhasilan dari suatu peringatan dini yang di mana dia bisa menghasilkan zero victim dalam suatu kondisi, tentunya adalah faktor yang paling utamanya juga adalah bagaimana kepedulian masyarakat terhadap atau kontribusi masyarakat terhadap informasi tersebut juga. Nah, tentunya dalam konteks ini BMKG secara aktif telah membentuk program
sekolah lapang gitu ya, di mana di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan kita sudah sangat aktif membentuk suatu sekolah lapang yang di mana pesertanya itu adalah masyarakat, kemudian ada komunitas. Nah, di sana kita akan memberikan sosialisasi secara masif terkait dengan pentingnya informasi potensi cuaca dan potensi dampak cuaca ekstrim. Ya, salah satunya terkait dengan karhutla. Di beberapa waktu yang lalu juga kita melakukan edukasi secara langsung dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Sumatera dan wilayah Kalimantan. Dan tentunya harapan ini sangat besar, kami harapkan bahwa masyarakat awareness terkait dengan potensi dampak yang bisa ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim ini bisa meningkat. Dan tentunya keberhasilan ini tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh BMKG gitu ya, karena memang secara tusi juga sangat terbatas dan kolaborasi pentahelix ini sangat suatu keniscayaan bagi kami juga di sektor pemerintah untuk berkolaborasi terus dalam meningkatkan zero victim tersebut. Begitu Mbak Safina gambaran. Baik, saya ingin ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, tentunya karhutla ini pasti akan berdampak kepada usaha mikro dan menengah yang berada di sekitaran wilayah dari karhutla. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat tersebut agar tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak, Pak? Ya, tentu saja kalau itu adalah mata pencaharian utama, ya, mau tidak mau kita harus menyediakan ya eh, prospek lain ya untuk yang mereka bisa kerjakan ya. Kalau misalnya memang di sana tersedia dana dari pemerintah untuk melakukan padat karya, ya itu bisa dilakukan ya. Karena biasanya kan di sekitar kawasan hutan juga mungkin jalannya buruk dan sebagainya. Ini yang kalau sifatnya mata pencarian utama ya. Tetapi kalau itu adalah mata pencarian sampingan, tentunya nanti kita bisa optimumkan misalnya ya kalau mereka mempunyai usaha kerajinan tetapi mereka juga mungkin mendapatkan pendapatan sampingan dari kawasan hutan, tentunya nanti usaha-usaha utamanya kita perlu dukung apakah dengan bantuan pembiayaan ya, kredit dengan bunga yang lebih murah ataupun pemasaran yang lebih baik sehingga nanti mereka bisa terbantu semua. Ini memang harus secara komprehensif dilihatnya Mbak, karena agak spesifik ya, karena kan tadi ya ini mereka bukan seperti pekerja-pekerja di kota ataupun pekerja pada komoditi khusus pertanian tertentu ya, misalnya petani padi atau petani cabai ya, tetapi ini adalah untuk masyarakat tadi yang ada di sekitar kawasan hutan.